Jujur ya, kalau kamu pernah punya PSP atau pernah main PSP, pasti minimal pernah dengar lah nama game ini. Final Fantasy 7 Crisis Core. Game handheld, tapi ceritanya bikin nyakitin dibanding banyak game konsol rumahan. Dan sampai sekarang, banyak orang masih sepakat Crisis Core adalah game terbaik yang pernah ada di PlayStation Portable. Pertanyaannya, emang spesial itu? Atau cuma karena nostalgia? Di video ini, kita bakal bahas kenapa Crisis Core punya tempat spesial di hati para gamer. Tapi, Crisis Core itu game apa? Oke, buat yang belum tahu, Crisis Core itu prequel dari Final Fantasy 7. Jadi ceritanya sebelum Cloud jadi karakter utama. Kita bermain sebagai Zack Fair, seorang soldier yang masih polos, optimis, dan percaya banget sama mimpi untuk jadi pahlawan. Dari awal aja, game ini udah ngasih vibe berbeda. Zack bukan tipe karakter dingin atau misterius. Dia cerewet, semangat, dan gampang bikin pemain simpati. Ini penting, karena semua yang terjadi setelahnya bakal terasa jauh lebih sakit. Alasan utama Crisis Core dicintai. Kalau ada satu alasan utama, kenapa Crisis Core legendaris? Jawabannya cuma satu, yaitu ceritanya. Game ini pelan-pelan ngebangun semuanya. Persahabatan Zack dengan Angel, konflik Genesis, kebusukan Shinra, dan hubungan Zack dengan Cloud. Yang bikin keren, Crisis Core gak maksa kamu nangis di awal. Dia bikin kamu nyaman dulu, bikin kamu suka sama karakternya, bikin kamu ketawa. Baru setelah itu, satu persatu semuanya dihancurkan. Dan kita semua tahu, ending Crisis Core itu bukan sekedar sedih. Endingnya itu ikonik. Bahkan orang yang belum pernah main Final Fantasy 7 pun bisa ngerasain betapa beratnya pengorbanan Zack. For the both of us. Both of us? That's right. You're gonna live. You'll be my living legacy. Bisa ngerasain betapa beratnya pengorbanan Zack. Banyak gamer bilang, Crisis Core adalah salah satu game yang bikin mereka sadar kalau video game bisa se-emosional itu. Grafis gila untuk ukuran PSP. Sekarang kita ngomongin grafis. Ingat ya, ini game PSP, PlayStation Portable, bukan PS2, bukan PS3. Tapi pas pertama kali main, banyak orang langsung mikir, ini kok game grafiknya bagus banget. Model karakter detail, cutscene sinematik, efek summon yang bombastis, Bahamut, Ifrit, Odin, semuanya tampil keren banget. Square Enix bener-bener ngeras PSP sampai batas maksimal. Dan sampai sekarang, kalau dibandingin sama game PSP lain, Crisis Core masih kelihatan menonjol. Gameplay, simple tapi nagih. Gameplay Crisis Core itu action RPG, bukan turn-based klasik Final Fantasy. Kita bisa gerak bebas, attack real time, pakai skill magic, dan materia. Ada satu sistem unik, yaitu DMW, atau Digital Mind Wave. Awalnya, banyak orang yang bilang, ini apaan sih? Kok random banget? Tapi justru itu yang bikin seru. DMW kadang bikin setiap battle terasa beda. Kadang dapat limit break, kadang dapat buff, kadang dapat summon. Dan entah kenapa, walaupun random, gak kerasa mengganggu, malah bikin deg-degan. Gameplaynya simple, tapi susah buat ditinggalin. Sekarang kita bahas musik. Serius, musik Crisis Core itu jahat. Lagu kayak Why dan Prince of Freedom itu bukan cuma background musik. Tapi begitu lagu itu muncul, kamu langsung tahu
Oke, ini bakalan sakit. Musik di Crisis Core gak cuma ngiringin gameplay, tapi menguatkan emosi cerita. Dan itu alasan utama kenapa banyak momen di game ini nempel di kepala sampai sekarang. Grafik dan musiknya maksimal, dan yang paling penting, Crisis Core berani bikin pemainnya terikat secara emosional. Bukan cuma main, tapi ngerasain. Itu sesuatu yang jarang banget, apalagi di game handheld. Buat banyak orang, Crisis Core bukan sekedar game. Dia adalah pengalaman. Dan mungkin itu alasan kenapa. Walaupun PSP udah lama kelewat masanya, tapi nama Crisis Core masih terus dibicarakan. Kalau kamu pernah main game ini, kamu pasti ngerti kenapa Zack gak akan pernah dilupakan. Oke, jadi itulah alasan kenapa game Final Fantasy VII Crisis Core disebut sebagai game terbaik yang ada di konsol PlayStation Portable. Menurut kamu gimana? Apakah Crisis Core memang game PSP terbaik? Atau kamu punya versi sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gaming nostalgia kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu yang dulu main PSP.